dari kelompok 9 yang beranggotakan Ezra Febriana Sitanggang, Laurina Sandrini Siagian, Samuel Ramostamonte, Sehat Binsar Pardo Mohon Lumban Toruan, dan saya sendiri Cindy Valencia. Nah, kali ini kami akan membahas secara singkat tentang kebudayaan masyarakat Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, yaitu upacara Ngalaksa, dan bagaimana sih pandangan antara kepercayaan Kristen dengan kebudayaan tersebut. Berikut videonya. Ngalaksa adalah salah satu upacara adat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Sunda yang dilambangkan atau mempunyai makna khusus sebagai suatu wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ataupun kesuburan dari lahan pertanian mereka. Awal mula terbentuknya upacara adat Ngalaksa ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kreativitas dari masyarakat Rancakalong dalam menghadapi persoalan dan dinamika kehidupan mereka pada saat itu, di mana diceritakan bahwa pada saat itu masyarakat Rancakalong mengalami kesulitan dalam kekurangan bahan pangan hingga kesulitan dalam menentukan benih padi karena mereka pada saat itu tidak memiliki benih padi untuk ditanam. Dan sejak saat itulah hingga pada saat ini upacara adat Ngalaksa tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi serta latar yang menjadi penyebabnya, yaitu cocok tanam ataupun bertanam padi yang menjadi tumpuan masyarakat Rancakalong. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari upacara Ngalaksa ini. Tujuan dari upacara Ngalaksa ini adalah untuk memberikan rasa syukur kepada Dewi Sri atas hasil panen padi. Tetapi dalam pelaksanaan upacara Ngalaksa ini, terutama dalam kesenian Jentreng Trawangsa, yaitu untuk keselamatan rumah baru agar rumah yang ditempati menjadi nyaman, aman, dan membawa berkah bagi orang yang menempatinya, dan juga untuk hajatan menikahkan dan kitanan yang artinya sunat. Nah, manfaat dari upacara Ngalaksa ini membawa nilai-nilai moral yang telah dipertahankan dan dikembangkan oleh masyarakat Rancakalong itu sendiri. Terdapat 4 nilai. Yang pertama, nilai untuk rukun terhadap sesama yang disimbolkan pare. Dan yang kedua yaitu nilai yang disimbolkan dengan kupat leupeut tantangan angin anu hartina urang upah sok ngupat ceung ngepeut, yang artinya masyarakat tidak diperbolehkan untuk bersifat menggunjing atau gibah. Dan yang ketiga yaitu dengan simbol kopikiran anu amis dina diri orang, yang artinya hidup tidak boleh pelit tetapi meski berehan, yang berarti berbagi. Dan yang terakhir yaitu nilai bakakak anu haritama narima terbuka terjujur, yang artinya masyarakat Rancakalong mesti terbuka terhadap setiap persoalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara atau proses pelaksanaan upacara adat Ngalaksa, di mana dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu ada tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan sendiri itu dibagi ke dalam 3 kegiatan, yaitu bewara atau mengumumkan hasil musyawarah para sesepuh adat mengenai jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu ada ngahayu atau suatu proses mengajak warga masyarakat adat untuk mengajak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir itu ada merah atau proses pengumpulan bahan, di mana di sini para masyarakat adat sudah dibagi-bagi tugasnya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Pada hari H pelaksanaan, dalam proses pembuatan laksa ini dibutuhkan waktu berhari-hari dan juga diiringi dengan kesenian musik tarawangsa dan juga tari rengkong, di mana yang pertama itu kegiatannya ada mesel bakal atau proses penumbukan padi menjadi beras oleh ibu-ibu dengan menggunakan lesung. Lalu yang kedua itu ada proses ngibakan atau proses mencuci beras, dan beras yang sudah dicuci itu disimpan ke dalam wadah yang disebut dengan boboko. Lalu yang berikutnya ada nginepkeun atau beras yang sudah dicuci itu dimasukkan ke dalam tempat pangideban atau bale-bale selama 3 hari 3 malam sambil disiram dengan air combrang. Lalu yang berikutnya itu ada mesel beas atau proses membuat tepung beras.
beras yang sudah diinapkan ini dibawa ke suatu lesung atau saung lesung untuk ditumbuk menjadi lembut. Setelah lembut, berikutnya ada proses pembuatan adonan di mana tepung beras yang sudah lembut itu dicampurkan dengan bumbu-bumbu seperti garam dan juga kelapa tua. Lalu yang berikutnya itu adalah membuat orok-orokan. Adonan yang sudah jadi sebelum dibungkus itu dibuat orok-orokan sebanyak 3 tahap. Nah, lalu setelah dibungkus itu adonan itu dibungkus dengan daun congkok yang kemudian digodok dengan kancah sampai matang. Lalu setelah jadi, maka laksanya dapat dibagikan kepada masyarakat adat setempat. Nah, untuk yang menjadi pembeda dalam upacara adat ngalaksa zaman dulu dan zaman sekarang itu, pada awalnya ngalaksa ini dilakukan secara individu atau masing-masing, atau secara berkeluarga di rumahnya masing-masing atau di tempat yang sepi dan sunyi. Namun di masa yang modern ini sudah disediakan tempat khusus yang disebut dengan desa wisata untuk pelaksanaan ngalaksa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan analisis dari kelompok kami. Dalam memandang kebudayaan ini, kami memilih pandangan sintesis, yang dimana kepercayaan akan Kristus dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda, namun masih terdapat nilai kebaikan di dalamnya. Akan tetapi, Kristus masih memiliki relasi dengan kebudayaan, yaitu Kristus sebagai Tuhan dari kebudayaan tersebut. Di dalam upacara ngalaksa sendiri, terdapat satu hal yang bertentangan dengan kepercayaan Kristen, yaitu adanya upacara syukur kepada Dewi Sri atau Dewi Pohaci. Sedangkan sebagai umat yang percaya akan Kristus, kita sepatutnya hanya menyembah dan bersyukur kepada Yesus Kristus dan bukan Tuhan lain. Tetapi baik itu dan ajaran Kristen dan kebudayaan ngalaksa memiliki nilai-nilai kebaikan untuk dapat kita amalkan. Jika kita perhatikan, upacara ngalaksa memiliki nilai gotong royong, kerjasama, perwujudan rasa syukur, ataupun sebagai ajang mengenal satu sama lain. Sekian dari penjelasan dari saya. Penjelasan sebelumnya, kami mendapat sebuah kesimpulan, yaitu upacara ngalaksa ini sebaiknya dilestarikan saja, karena dalam kebudayaan ini terdapat banyak nilai-nilai positif yang dapat kita amalkan, seperti pengucapan syukur, kerja keras, dan pantang menyerah. Nah, tujuan dari kebudayaan ngalaksa ini juga hanyalah sebagai perwujudan rasa syukur atas berkah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kita sebagai umat Kristen dan orang yang percaya sepatutnya hanya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan bukan yang lain. Namun, kami tidak mengatakan bahwa kebudayaan ini salah dan sesat. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan ini adalah nilai-nilai yang baik, dan kita sebagai manusia dapat mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai yang ada di dalam upacara ngalaksa ini. Ditambah lagi, kebudayaan ini sebagai aset warga Sumedang untuk menarik perhatian wisatawan dan meningkatkan ekonomi masyarakat adat setempat. Sekian penjelasan dari kami kelompok 9. Jika ada yang kurang berkenan bagi saudara sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.